Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Mengerikan, kisah seorang dukun ketika umroh dapat balasan di luar nalar manusia di Madinah. Orang yang menanam akan menuai hasilnya, sebagaimana manusia yang berbuat salah akan mendapatkan balasannya. Balasan seseorang yang berbuat salah akan ditimpakan saat masih hidup atau sudah dalam alam penghabisan. Biasanya, bagi yang berbuat salah dan ditimpakan balasannya ketika masih hidup dan lebih berasa adalah ketika orang itu dianugerahkan bisa melaksanakan umroh dan haji di kota suci. Tidak sedikit orang merasakan hal-hal yang di luar nalar manusia ketika berbuat salah dan tidak bertobat terlebih dahulu ketika umroh atau haji di kota suci Mekah dan Madinah. Pasalnya, di dua tempat kota suci ini, Mekah dan Madinah, dipercaya oleh kebanyakan orang Islam tempat yang berkaromah. Banyak kejadian di luar nalar manusia jika telah berbuat salah di tempatnya, kemudian pergi ke tempat tersebut, maka akan mendapatkan balasan setimpal. Kisah seorang dukun asal Indonesia yang mengalami kejadian aneh saat menunaikan ibadah umroh viral di media sosial. Kisah dukun asal Indonesia yang menunaikan umroh ini diceritakan Muhammad Sofi lewat akun YouTube-nya. Menurut Sofi, kejadian aneh yang dialami dukun asal Indonesia ini saat umroh itu terjadi pada tahun 2012. Sofi adalah warga negara Indonesia yang sudah menetap di Arab Saudi sejak 2009. Sofi sering membantu jamaah Indonesia yang umroh di Tanah Suci Mekah. Ketika tahun 2012, Sofi berjumpa dengan seorang lelaki jamaah umroh yang ternyata dukun. Dukun ini diberangkatkan umroh oleh seorang pejabat di kotanya. Saat itu, pejabat ini menjanjikan akan memberangkatkan umroh orang-orang yang membantunya saat pemilu. Pejabat ini menepati janjinya begitu terpilih di pemilu. Ia memberangkatkan sejumlah orang, termasuk dukun tersebut, ke Tanah Suci untuk ibadah umroh. Menurut Sofi, dukun ini meminta pulang begitu tiba di Madinah. Kata Sofi, dukun ini meminta pulang karena takut anak-anaknya mencari dirinya yang sudah tidak pulang beberapa hari. Sofi menyampaikan bahwa dukun itu sudah berada di Madinah. Namun dukun tersebut tidak percaya sudah berada di Madinah. Dukun itu ternyata merasa masih berada di kota tempatnya tinggal di Indonesia. Bahkan dukun itu mengatakan sering melewati hotel yang ada di Madinah menggunakan ojek. Dukun ini mengira hotel itu adalah hotel di kota tempatnya tinggal. Sofi kaget mendengar perkataan dukun itu. Ia menanyakan, apakah dukun itu pernah ke Madinah sebelumnya? Jawabnya belum, tapi orangnya ngotot, tak percaya berada di Madinah. Saya sampai jengkel, ini orang kenapa? Teman-temannya meyakinkan, tetap tidak percaya, kata Sofi. Sofi lalu membawa dukun itu sholat di Masjid Nabawi. Sampai di sana, dukun tersebut masih tak menyadari sudah berada di Madinah. Hal sama terjadi saat di Mekah. Dukun itu melaksanakan ibadah tawaf, sa'i menggunakan kursi roda. Karena takut, dukun ini hilang kesasar. Setelah tawaf sa'i di Mekah, dukun juga tidak menyadarinya. Dukun ini merasa ia hanya keliling di kota tempat tinggalnya menggunakan sepeda. Sofi lalu mengajak dukun ini sholat asar di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah, saya nasihati tuh Bapak. Mulai saat ini, Bapak berhenti bertobat. Di depan mata Bapak, ini Ka'bah, kiblat kita.
Saya suruh berhenti, peralatannya dibuang, kata Sophie. Mendengar perkataan Sophie, dukun ini marah. Ia tak bersedia membuang peralatan dukunnya karena mengaku menggunakan Al-Quran. Saat makan malam bersama jamaah lain, Sophie mengatakan ke jamaah yang lain sudah membawa dukun itu sholat di depan Ka'bah. Ditanya sama temannya gimana, sudah melihat Ka'bah kan? Melihat Ka'bah gimana? Saya cuma ditunjukkan gambarnya saja, kata Sophie menirukan jawaban si dukun. Dukun itu baru sadar berada di tanah suci saat melaksanakan tawaf wadat atau tawaf pamitan. Waktu tawaf pamitan, karena saya khawatir hilang, saya pegang, saya gandeng tangannya. Setelah selesai, bapak ini bilang, "Alhamdulillah, kita sampai juga di kota suci Mekah, bisa umroh," ujar Sophie. Dari kejadian tersebut, Muthaif berkeyakinan bahwa pria ini terkena balasan apa yang pernah ia lakukan di tempatnya sebelum berangkat umroh. Itulah kisah dukun terkena balasan saat berada di Madinah. Na'udzubillah.